أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ma'asyar muslimin rahimakumullah, kita memang tidak disiapkan atau diciptakan sia-sia. Ada perbedaan signifikan antara manusia dengan binatang. Beda banget kita. Ramadan bukti kalau kita berbeda dengan binatang. Kita kenapa beridul fitr? Apa sih artinya idul fitr? Jemaah, apa artinya idul fitr? Kembali berbuka. Orang banyak menerjemahkan idul fitr kembali fitri, kembali suci. Secara bahasa idul fitr kembali berbuka. Terus apa kemuliaan orang kembali berbuka? Itu kemuliaan seorang muslim di situ. Di situ nampak sekali bahwa muslim ini manusia. Dia berbuka karena Allah. Kau kenapa kau berbuka? Kenapa kau sarapan? Kenapa kau makan siang? Karena Allah membolehkan aku makan. Kalau Allah larang aku selama sebulan, aku nggak pernah sarapan, aku nggak pernah makan siang. Kenapa? Karena Allah melarang aku. Jadi dia benar-benar menjadi seorang hamba, memposisikan dirinya idul fitr. Dia berbuka karena Allah membolehkan dia berbuka. Disitulah manusia tidak diciptakan sia-sia. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh tentang kehidupan kita di dunia ini, supaya kita sadar untuk apa dan kenapa kita berada di sini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Kahfi ayat 45-46, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bikinkan buat orang-orang itu permisalan kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini seperti air hujan yang kami turunkan, kata Allah, ke bumi dari langit, kemudian bercampur dengan tanah, tumbuh di situ tumbuh-tumbuhan bumi. Kita sekarang di musim kemarau. Kita akan melihat bagaimana tanah-tanah kering. Kehidupan dunia ini seperti tanah kering itu. Ketika Allah turunkan air hujan, Masya Allah, tumbuh rumput, tumbuh tumbuhan, tumbuh nasi, tumbuh beras, itu padi ya, tumbuh jagung hijau, Masya Allah. Kemudian fa'asbah hashiman. Berapa lama sih padi, gandum, jagung itu akan tetap menghijau? 4 bulan, 5 bulan, setahun, masa. Kemudian akan datang masanya, tadruhu riyah. Udah nggak ada artinya lagi dia. Angin pun menghempaskan dia. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan itulah kehidupan dunia. Kemudian Allah mencontohkan lagi, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirah la hiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kata Allah, kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah lahun wa la'ib, hanya senda gurau, hanya main-main. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhir. Berapa lama kita akan hidup di dunia? Berapa lama jamaah itu makan di sini? 70, 80, enggak lama. Yang 100 tahun sudah jarang. Kehidupan ini yang 70 tahun lahu walai, permainan. Tapi ada orang yang lengah dengan permainan ini. Kalau mungkin saya boleh contohkan, dulu ada namanya permainan monopoli. Tahu nggak? Jangan main monopoli. Dunia itu mungkin kurang lebih seperti main monopoli. Antum lihat orang lagi main ya, di situ nanti dia bisa beli rumah, dia bikin rumah, dia bisa beli hotel, dia bikin hotel, dia punya duit banyak, senang untuk main.
Setelah itu ditutup, selesai, nggak ada apa-apa. Inti full nggak bisa dipakai nih full. Ini cuma permainan. Rumahnya inti, ya nggak bisa. Hotel yang inti punya, nggak ada, cuma permainan. Betul. Kita lihat orang-orang yang punya hotel, punya rumah, dibawa kemana rumah sama hotel? Nggak ada. Sama sekali nggak ada yang dibawa. Selesai ketika waktunya habis, orang main monopoli ditutup tuh, selesai. Mana rumahmu nggak ada. Itu cuma main-main. Aku cuma main. Duitmu kok banyak, dapat berapa juta? Nggak ada, itu cuma permain. Begitu pula kehidupan kita. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Kadang kala orang sibuk dengan permainan, dengan bikin rumah, bikin terus dia sibuk. Nggak ada yang dia sisakan untuk dia bawa. Nggak ada, dia tinggal. Lau kanu ya'lamun, andai kata mereka itu tahu. Disebutkan sebagian salaf pada hari raya Idul Fitr, dia melihat orang banyak kumpul dengan pakaian-pakaian yang indah ya, dengan ya kita tahu ketika Idul Fitr orang pakai baju baru, pakai sandal baru, pakai macam-macam semuanya baru. Kemudian dia berkata kepada salah satu di antara mereka, hal tarawna illa kharfan tubla aw lahman ya'kuluhu dud. Kau lihat tuh orang-orang tuh yang pakai baju baru semua tuh, mereka tidak lain hanya kain yang akan menjadi usap dan daging yang akan dimakan oleh ulat besok. Kita kadangkala terpedaya dengan pemandangan-pemandangan, melihat rumah orang mewah, ini mewah, lupa dengan kehidupan yang hakiki. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwasanya Allahumma la aisha illa aishul akhir. Ya Allah, nggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dunia ini bakal ditinggal semua. Tidak ada sedikit pun yang akan dibawa, semuanya. Maka kalau kita melihat seorang muslim diperintahkan untuk ingat bahwa dia sedang menanti giliran, itu supaya dia sadar. Dia supaya sadar bahwa dia itu di masa penantian ini harus mempersiapkan diri. Yunus ibn Ubaid mengatakan, "Ma taraka dzikrul maut lana qurrata 'ainin fi ahli walama." Mengingat kematian itu tidak meninggalkan di diri kita kesenangan, enggak di keluarga, enggak di harta. Ketika orang ingat aku bakal mati, ketika dia melihat anaknya ya, melihat istrinya, melihat rumahnya, ketika dia ingat dengan hal itu, nggak ada tuh kesenangan buat dia. Apa yang akan menjadikan dia bersuka hati ketika tahu rumahnya bakal dia tinggal? Anak-anakku bakal ngusir aku dari rumah itu, pasti. Ketika seorang ayah mati, apa ada anak yang menyimpan bangkai ayahnya di rumah? Disimpan tuh, janganlah bapak, orang ini bapak sudah, ya bapakku ini bangun rumah ini 30 tahun. Masa baru 5 tahun ninggalin rumah ini harus keluar dari rumah? Banyak kita lihat orang tuh biasanya baru berhasil setelah umur 40 tahun, 50 tahun baru mulai punya rumah, mulai punya villa. Tinggal di villanya 2 bulan, 2 tahun mati. Subhanallah. Padahal dia kerja 40 tahun demi punya villa. Maka ma'asyiral muslimin, ketika kita ingat, itulah yang akan kita bicarakan sebenarnya. Bagaimana seorang muslim menghadirkan di dalam dirinya satu kepastian yang akan dia hadapi, yaitu dia bakal mati kelak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.